Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol Ngobrol pintar pintar seputar seputar kesehatan. kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir narasumber yang cantik, energik dan juga pintar. Beliau adalah Kepala Bidang dari Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Ibu Dian Arisanti. Lebih lengkapnya itu beliau ini adalah apoteker Ibu Dian Arisanti, SSI, MH Kes. Baik, ke depan saya panggil Ibu Dian aja ya. Monggo, Baik, santai saja. heeh, baik Ibu Dian, terima Oke. kasih sudah berkenan hadir di studio Narasi. Iya, Ya, selamat pagi oke, sobat, sehat semuanya, iya, selamat berjumpa kembali mhm. bersama kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk bersama-sama mensosialisasikan kinerja dan program yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Iya, bersama kita bisa. Ya, bersama bisa selamatkan jiwa. Oh iya. Baik, Ibu Dian, ini terkait dengan materi kita ya. Ini ada terkait dengan universal health coverage Coverage, atau kita sebutnya UHC UHC, gitu ya, Ibu, ya. ya. Jadi UHC sendiri Bu, untuk sahabat sehat itu perlu tahu Ibu, Iya. UHC sendiri itu apa dan mungkin, di Demak sendiri, udah berapa untuk cakupan UHC-nya, seperti itu, Ibu. Nggih, jadi kalau masyarakat umum itu opo yo UHC Heeh. kan kayak gitu ya. Kok Nggih kok sebenarnya nggak tahu denger ya, makanan apa itu makanan apa. UHC gitu. Jadi perlu dipahamkan ya, Ibu, ya? Nggih. Heeh, monggo. Ya jadi memang, alhamdulillah dari 2023 kemarin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dengan programnya UHC, Mhm, Universal Health Coverage ya, mhm, itu adalah merupakan sistem mhm, penjaminan kesehatan mhm, yang memastikan setiap warga dalam populasi itu memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan mhm. bermutu dengan biaya yang terjangkau. Jadi akses ya, Bu, Nggih, punya akses aksesnya. ya, Ibu, ya? Nggih, Mhm, leres. mhm. Nah, kalau dulu mungkin, masyarakat Kabupaten Demak itu familiarnya dengan jaminan kesehatan daerah. Jamkesda ya, Nggih, Ibu, ya, kita familiarnya, mhm, nggih. Nah, sekarang mhm, alhamdulillah kita sudah, UHC di mana dikatakan sebuah kabupaten itu sudah UHC mhm. adalah jika, persentase capaian UHC kepesertaan masyarakat yang mengikuti BPJS Kesehatan itu adalah 98%. Ya, Mmm, dengan keaktifan, mhm, minimal 98%. mhm. Itu dan alhamdulillah Kabupaten Demak sudah memenuhi target tersebut. Gitu. Di angka berapa, Ibu? Kalau untuk bulan ini ya, kita Mhm, bulan November ini, kita capaian UHC-nya sudah 99,28%. mhm, Ini mhm, sudah melebihi target. Kemudian yang untuk keaktifan mhm. UHC sudah 79,08%. Dari berapa yang dipersyaratkan, Ibu, untuk Kalau keaktifan? untuk 2024 4. ini kita masih di angka 75%, Mhm. tetapi nanti di 2025 kita harus sudah paling tidak 80% untuk Mhm. keaktifannya. Jadi keaktifan itu yang bisa dipakai ya, Ibu, Nggih, ya? nggih, Jadi yang masih aktif yang masih dan belum, aktif. tidak nonaktif gitu Nggih. ya? Mhm, mhm, mhm. Jadi memang ini tugas kita bersama, tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja, Mhm, tetapi juga dari BPJS juga mhm, ikut bersama-sama dengan kami mhm, untuk melihat keaktifannya. Jadi mhm. kami bersinergi dengan BPJS, kalau seandainya kok ini keaktifannya kurang, ayo kita bersinergi bagaimana caranya untuk bisa mengaktifkan daripada kepesertaan tersebut. Eee, baik Ibu, Bu Dian, ini kan, kita tahu sendiri ada beberapa kepesertaan ya Iya, dari kepesertaan BPJS untuk yang PPI maupun yang non PPI, itu nggih, ada beberapa yang statusnya itu nonaktif. Nah, ini nggih. karena bisa disebabkan karena apa ya, Ibu, ya? Nggih, Mhm, izin untuk mhm. menyampaikan nggih Nggih, Mbak Sofi, bahwasanya ini memang kami, kepesertaan BPJS itu ada berbagai segmen nggih, ya. Yang pertama itu dari PBI APBN. mhm,
Oke, nah ini adalah pendanaan dari pusat yang Mhm. berdasarkan DTKS. Nah, data Mmm, DTKS ini dari Kementerian Sosial kita dapatnya. data Nah, DTKS ya? nggih, Nggih. data DTKS. Kemudian, kenapa kalau yang untuk APBN ini tidak aktif, Mhm. itu ya itu tadi terkait itu berarti tidak masuk ke dalam data DTKS dari Kemensos, gitu. Jadi bukan ranah kita ya, Ibu, ya, Dinas Bukan, Kesehatan nggih. ya? Ini Mhm. bisa diusulkan melalui aparatur desa. Mhm. Ya itu dari aparatur desa itu namanya SIG&C. Nanti Mhm. dari pihak, warga masyarakat atau pihak desa bisa menyampaikan ke operator desa tersebut untuk diusulkan ke DTKS Dinsos, nggih, ya? ke Dinsos, Mhm. kemudian nanti dari Dinsos akan menindaklanjuti ke Kementerian Sosial. Nah ini Mhm. memang kadang itu agak lamanya di sini Mbak, Dan ngeten ya. butuh pencerahan juga ya untuk Nggih, sahabat sehat ya, Ibu, ya? nggih, betul. Lanjut, Ibu. Nggih, Mhm. kemudian selanjutnya adalah, segmen dari BPJS, PBI, APBD. Mhm. Nah, kalau yang ini adalah penganggarannya dari Dinas Kesehatan ya, kalau Mhm. dari Pemda Demak ini dari Dinas Kesehatan. Nah, ini, seandainya ini tidak aktif atau Mhm. nonaktif yang dari APBD itu biasanya adalah, karena, verifikasi validasi dari Dukcapil. Mmm, Ya, jadi ada mungkin NIK atau KTP yang, tidak valid atau tidak padan. tidak sinkron gitu Ya, ya, tidak ada sinkron sehingga beberapa. ini, tidak aktif Mhm. akhirnya kan Mhm. ngeten. Nggih, nggih, nggih. Kemudian ada, segmen PPU, Mbak. Apa itu, Ibu? Ini, Pekerja segmen PPU adalah pekerja penerima penerima upah, upah. Seperti siapa, nggih. Ibu? Nah, ini pekerja penerima upah ini, itu adalah Kayak kita mungkin ya, Bu, ya, swasta ASN. ya, swasta, Mhm. TNI Polri, Mhm. ASN, ini kita Mmm. masuknya ke sini. Oh gitu ya? Ya, masuknya Jadi ke sini. PPU ya? Ya, dari PPU. Ya, nah ini kalau untuk PPU Mhm. itu, nonaktifnya biasanya mereka resign dari perusahaan. Mmm. Ya, jadi sudah tidak terbayarkan, Oh gitu ngoten, ya? nggih. Kemudian Mhm. ada segmen, BPJS, PPPU nggih, yaitu pekerja bukan penerima upah. PBPU, PPU, nggih, pekerja bukan bukan penerima penerima upah. upah, ya. Nggih. Dan ini, iur bulanannya mandiri, Mbak. Oh gitu ya? Nggih, sesuai dengan, eee, kemampuan daripada kepesertaannya dari Mmm. masyarakat, Mmm. mau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 Mmm. gitu. Nah, ini kalau, nonaktifnya biasanya mereka, tidak membayar angsuran. Oh gitu Nggih, ya? tidak membayar angsuran. Bisa jadi, yang terjadi di masyarakat itu begini, Mbak Sofi. Dulunya, mereka itu masyarakat yang termasuk tergolong mampu dan kaya. Nggih. Tapi mungkin kemarin ada Covid ya, ada Nggih. Covid atau kejadian apa sehingga, akhirnya Menjadi miskin. menjadi miskin ya, Nggih. menjadi tidak mampu. Nah Mhm. itu ada seperti itu. Akhirnya mereka sekarang tidak mampu lagi untuk membayar, Mhm. gitu, untuk kepesertaan BPJS. Nah, ini berarti, solusinya bagaimana? Jadi nanti kita bisa mengaktifkan kembali, Mhm. tetapi mereka harus membayar tunggakan yang ada itu, kemudian baru kita, Memenuhi ya syarat-syaratnya sesuai ya? ketentuan persyaratan yang Oh berlaku, gitu ya? nggih, Heeh. ngoten, nggih. Jadi, kalau sesuai ketentuan syarat yang dipersyaratkan itu apa saja ya, Ibu, ya untuk, syarat kepesertaan BPJS, yang PBI ini Nggih, untuk jadi meng-cover kalau UHC ini? nggih, persyaratan yang untuk BPJS, PPI, APBD Mhm. atau UHC itu yang pertama itu Mhm. adalah masyarakat tidak mampu, Mbak. Masyarakat tidak Iya, mampu loh, sahabat sehat ya. nggih, Tapi, banyak loh nggih, Bu Dian ini banyak masyarakat kita yang mengatakan, "Saya tidak mampu," tapi dalam nggih, tanda kutip dalam di kandang rumahnya ada motor mobil, 2. nggih. Tidak mampu yang seperti apa itu Bu Jadi berarti? kalau persyaratan yang tidak mampu Mhm, ini atau masyarakat miskin ini memang kewenangannya dari, dinas Kemensos ya? sosial ya, Yang dari DTKS tadi ya Dinsos, Ibu ya? nggih. Nah itu Mhm, biasanya akan dilihat, disurvei kembali ya disurvei Ibu ya, ya? dari Mhm, Dinsos itu mensurvei, mmm, kondisi rumahnya. mmm. Biasanya nanti akan difoto bagian depan, belakang, samping kan Bu, kayak gitu. kalau kadang kan rumahnya bagus tapi kondisi
keuangannya kanker gitu gimana? Kantong Bisa. kering Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya? tadi ya, mungkin Asalnya pada waktu dulu kaya kaya, mhm, kemudian ada kondisi tertentu akhirnya terpuruk, terpuruk, mhm, kemudian miskin, mhm, nggak mampu. Nah, kami termasuk itu kalau memang kondisinya memang seperti itu dalam kondisi sakit, kami akan selalu membantu. gitu. Jadi Ji itu baru syarat yang pertama ya, Ibu, ji ya? ji. Tidak mampu. Syaratnya Selanjutnya, tidak Ibu, mampu, yang jelas ya harus domisili di Demak, Mbak. Kan gitu harus punya ya? KTP Demak kan Oh, gitu. gitu. Kalau Kalau domisilinya itu berarti domisili ya, Bu? Tapi KTP-nya domisili kalau dan di luar? berKTP di Demak, Oh, domisili dan KTP gitu. Demak, ji. Punya KTP Demak dan domisilinya di Ji, Demak. Jadi tidak berlaku ji, bagi domisili di Demak, tapi mhm, KTP-nya di luar iya, Demak. Enggak ya, Ibu, ya? bener. Tetapi kalau punya KTP Demak, Mhm, kebetulan merantau mhm, atau domisilinya tidak di Kabupaten Demak, mhm, mungkin ada di Jakarta atau di luar Demak ya, di mhm. kabupaten lain, itu kalau memang mereka memenuhi persyaratan, kami bisa bantu untuk Berarti harus ngurusnya di Demak juga ya, Ibu, ya, ya? coba nanti koordinasi dengan kami yang di Dinas Kesehatan, kemudian kami akan koordinasi dengan tim, nanti bisa kita, bantu gitu. Jadi tidak harus datang ke MPP atau Enggak ke Dinas Kesehatan enggak. boten, Oh, wih. Dengan enggak. kecanggihan yang ada media sekarang kan, Mmm, kita bisa serba cepat, heeh, serba mudah ya, Ibu, ije ya? ije, heeh. Baik, selanjutnya, Kalau Ibu. apa ya, kalau Mhm. orang itu kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, kan kayak Oke, itu gitu. mah iya iya iya. Oke. Selanjutnya, Ibu. Kemudian, bagi masyarakat Kabupaten Demak mungkin yang dalam, perawatan ya, Mhm, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 8 bulan dan mhm, atau ibu hamil yang resiko tinggi, mhm, kemudian termasuk stunting dan mhm. ODGJG, itu bisa kita bantu untuk mendapatkan UHC kesehatan, BPJS kesehatan Oh, juga yang gitu ya. program SPM itu ya, Ya, Bu, ya? program prioritas nasional Mhm, ini, mhm. tetap kita kawal, Mmm, gitu. Karena kita kan memang harus mendekatkan pelayanan kesehatan dan, menjadi masyarakat itu langsung bisa terbantu masalah kesehatannya, kan gitu. Jangan terus sampai ada keterlambatan-keterlambatan terkait rujukan dan pelayanan. mhm, Kak, tadi dikatakan Ibu, yang skala prioritas ya, yang Iya apa ya, yang SPM ya, untuk iya, skala apa, standar Bu? pelayanan Standar minimal. pelayanan minimal Iya itu termasuk di dalamnya orang gila, Ibu, ya? iya, Di iya dalamnya ya, Ibu, iya, ya? ada orang Nah, gila. itu orang gila kan otomatis tidak bisa ya, Ibu, ya, Iya. untuk, melakukan pemenuhan persyaratan dan lain sebagainya. Lah, untuk itu gimana, Ibu? Jadi, untuk, masyarakat atau Yang warga nggak yang mampu untuk datang langsung ke ODGJ lokasi ini gitu ya? kami Mhm, koordinasi dengan pihak puskesmas yang mhm, punya wilayah, mhm, kemudian juga dengan dinas sosial. gitu ya, Dengan Ibu, ya? dinas sosial, kemudian juga kita berkoordinasi dengan rumah sakit. Mmm, Rumah sakit yang mengampu ini adalah kalau di Kabupaten Demak itu di RSUD Sunan Kalijaga, mhm, nggih. Dan itu juga harus ada persyaratan-persyaratan. Kalau mhm, memang, yang bersangkutan ini tidak terdata, mhm, apa namanya, KTP atau mhm, NIK-nya, kami berkoordinasi dengan, Dukcapil. Nanti mmm, akan ada, rekapan kembali untuk bisa melihat apakah ini sudah pernah, terdata mhm. di Dukcapil atau tidak, Kalau itu dan kan untuk yang, tingkat yang ini ya, Bu, ya, untuk tenaga J kesehatannya ya. J Mungkin yang dari desa menuju ke ininya perantara boleh nggak ya, Bu, diperantarakan? Ya mungkin maksudnya dari diperantarakan gimana, Mbak? heeh, misalnya, desa X gitu Iya, ya, kan tinggalnya di desa X, J otomatis orang gilanya atau ODGJ-nya ini kan nggak mampu untuk J datang ke mungkin ke ke dinasnya Fasiankesnya, heeh, ke J Fasiankes mungkin bisa diwakilkan Ibu, mungkin ada saudaranya atau mungkin saudara perangkat, bisa ya bisa Ibu bisa, ya? Mhm, dan dinas kesehatan itu kan, kami juga ada namanya DesPSC 119, Mbak, Demak mmm, Emergency System, mhm, Public Safety Center 119. mhm, Itu kami juga membantu, masyarakat mhm, ya, ataupun warga yang memang tidak mampu atau miskin, itu kalau terkendala terkait rujukan-rujukan. mmm, Kami sering membantu, berkoordinasi dengan Dinsos dan dengan, puskesmas yang mempunyai wilayah, kami menjemput mmm, menjemput, untuk
ODGJ tersebut. Mmm, Dan itu kan untuk yang perawatannya ya, Bu, ya? Mungkin yang saya maksud adalah, untuk ke persyaratan itu konsultasi tadi dan ya, persyaratan pengurusan oke, PBI ini itu iya tuh. bisa bisa Boleh ya, Bu, ya, bisa. J diwakilkan ya? J Mungkin dari diwakilkan. perangkat desanya atau keluarganya J bisa ya, Ibu, bisa ya? bisa. Mhm Karena mhm. kalau itu kan sudah nggak nyambung Nggak nanti nyangka. saking Iya banyaknya iya iya. yang Iya mengurusnya juga iya, selain pihak-pihak. orang gila juga kalau hamilnya sudah ini kan ya juga Iya ini ya, Ibu, iya, ya? itu Heeh, termonitor. Jadi mhm kami semuanya insya Allah, bisa bersinergi dengan teman-teman karena mhm memang kita sudah ada kerjasama dengan teman-teman yang ada di puskesmas dan mhm. dengan pihak desa juga. J Gitu. Itu J yang ketiga ya, Ibu, ya? Wih, ada syarat lain ya, Bu? Oke. Kemudian yang, artinya yang belum terdaftar ya, Mhm yang belum terdaftar JKN nanti mhm kita akan daftarkan. mhm Kemudian, ada juga yang tadi PPI nonaktif mhm tadi yang sudah mhm. kita bahas, sebelumnya dan, pekerja PPU yang ter-PHK. Karena tadi yang nggak bisa bayar gitu ya J dari tempat dia bekerja Iya, gitu. Mungkin ada beberapa gitu. itu ya, Bu, ya? J Heeh. Kalau syarat pengusulannya itu, yang Mhm, dari BPJS untuk PBI, APBD yang, biar bisa meng-cover UHC itu oke. syaratnya apa, Bu, untuk Persyaratannya sih pengusulannya? Misalnya sebenarnya aku belum mudah ya, punya, Mbak. pengen mengusulkan ini supaya bisa dapat, PBI. J Nah, untuk ini gimana gitu? Yang jelas harus punya anu ya, Mbak, ya, apa namanya, rekomendasi, ya. Rekomendasi Rekomendasi, surat keterangan tidak mampu, SKTM? ya, Mhm, SKTM dari Dinsos dari Dinsos dari ya, Ibu, Dinsos. ya? Jadi kalau ada yang ingin mengajukan, itu harus mendapat rekomendasi dulu dari pihak desa, ya, Mmm, SKTM dari pihak desa. mhm. Setelah dari pihak desa, kemudian itu nanti dibawa ke dinas sosial untuk Mhm mendapatkan SKTM atau rekomendasi SKTM dari dinas sosial. mhm Nah, setelah ada rekomendasi dari Dinsos, nanti baru, masuk ke dinas kesehatan. Nanti mhm. pelayanannya semua di MPP ya, Oh Mbak, gitu ya, Mall Pelayanan di Publik. mana itu, Ibu? Itu di MPP itu kalau samping kanannya pendopo ya, itu Jalan Ampel ya, Seberangnya ya? seberangnya ya, Iya, seberangnya itu, daerah situ ya? berdekatan dengan kantor, PU. BPKPAD bukan ya? BPKPAD, Mhm sebelah kirinya BPKPAD, sebelah mhm kanannya, PU nggih, Kementerian mmm, Pekerjaan Umum. Nah, nanti di situ panjenengan bisa datang ke loket 5 ya, Mbak, ya, mmm, Dinas Kesehatan loket 5 itu sampingnya Dinas Kesehatan itu ada BPJS, nggih. Dan sekarang alhamdulillah Dinsos ini didekatkan mhm. loketnya dengan Dinas Kesehatan sehingga agar mempermudah Oh koordinasi. ya, yang loket Nggih satu itu ya? nggih, Dulu jadi kayaknya loket 30 ya kayaknya ya? Sebelumnya ya? Jauh ya? jauh, dulu jauh sekarang berdekatkan Ya, walaupun orang iso berdekatan oh sekali ya, tapi lebih iya. didekatkan Oh, gitu jadi nggih. di MPP itu banyak ya, Bu, ya memang ya Nggih. untuk pelayanan Ya, untuk semua publiknya? pelayanan publik Tumplek-blek di situ difokuskan di ya? sana, nggih. Jadi tidak hanya pelayanan Mhm tentang UHC, mhm tapi, pelayanan tentang perizinan-perizinan yang mhm. lainnya, itu ada di MPP Iya, semua, ngoten, baik nggih. Ibu, Jadi yang pertama tadi Mbak Sofi, mhm, dari SKTM, rekomendasi SKTM dari pihak desa desa, dulu, kemudian rekomendasi dari Dinsos, ke setelah Dinsos, ada setelah dari Dinsos dapat baru dibawa ke Dinas Kesehatan ke dengan loket membawa, 5, loket 5 itu membawa fotokopi KTP, heeh, nggih kan, kemudian rekomendasi itu, kemudian juga, khusus peralihan peserta BPJS Mandiri mhm ke BPJS PBI itu mhm, diwajibkan terdaftar di DTKS. iya. Oke, DTKS serta tidak ada tunggakan yang terdaftar di BPJS Mandiri kelas 3. Oh, bagi yang Ngoten, mandiri, bagi yang mandiri, nggih. nggih. Nah, Jadi harus di DTKS terdaftar dulu ya, Ibu, iya ya? iya, Tadi, seperti yang Ibu katakan di mhm awal, jika tidak ada terdaftar di DTKS, mhm, bisa mengusulkan mengusulkan, di Kemensos nggih, ya, atau melalui admin yang di desa desa, itu tadi ya. operator, nggih, bisa seperti itu. Mhm Kemudian, Mbak, jangan lupa kalau memang, itu dalam kondisi sakit, mhm agar membawa rekomendasi surat perintah inap
Mmm. nggih, untuk rawat inap atau surat keterangan sakit dari dokter yang, rawat jalan, Oh gitu ya Ibu nggih. ya. Jadi, untuk pengusulan ini kan tentunya ada yang sehat dan juga ada yang sakit ya, tapi bagi para sahabat sehat yang mungkin sakit dan tidak bisa mengusulkan ya bisa, ada rekom dari dokter yang Iya menangani ya iya, Ibu ya, dokter yang atau menangani, yang merawat nggih. gitu ya. Dibawa juga. Kalau lupa bawa Bu, Ya nanti dibantu ndak, dibantu nggih, ya? yang penting itu sudah masuk dulu, Oh sudah gitu mendapat ya. pelayanan dulu, Baik sekali, nggih. Bu. Baik, Iya, saya pernah ke MPP juga loh, Bu, nggih yang terutama di loket 5 dan juga nggih 1 itu nggih, petugasnya juga ramah loh. Di sana juga alhamdulillah, kita, apa ya, testimoni juga ya untuk testimoni, kita ngobrol-ngobrol nggih, sambil menunggu antrian gitu, iya. ternyata juga respon mereka baik loh, Alhamdulillah, heeh. oke. Tapi, kami juga tetap menerima masukan, Mbak Mhm, Sofi, mhm, terkait pelayanan kami yang di MPP. mhm. Jadi bagi kami masukan-masukan atau kritik itu, tidak Jamu ya, Bu, sifatnya iya, ya? sifatnya jamu. Jadi, oh kalau ada yang gini, oh mungkin, pelayanannya kurang ini, itu evaluasi buat kami Mhm, supaya pelayanan kami lebih mhm. baik lagi, seperti Oke, itu, iya, nggih. mantap dong. Ya gitu. Jadi Nggih. ada petugas khusus yang di sana ya, Ibu, ya? Ada. Kami Mhm, ada tim khusus yang mengurusi tentang, mhm. UHC ini, itu ada 4 orang di sana. Ada Nggih. jadwal, Ibu? Kami jadwal, nggih, kami jadwal Berapa memang, orang per hari di sana? perharinya 2 orang, karena Mhm, yang 2 orang, kami prioritaskan untuk administrasinya yang di mmm, kantor. mmm, Jadi untuk pelayanannya, 2 orang di sana. gitu ya, Bu. Nggih. Jadi begitu, si pengusul ini datang ya, Nggih. tentunya harus pertama kali ke mana dulu ini, Bu? Ke papan info ya? Loket info ya? Ya, loket Oh, info, heeh, kemudian kan terus ngambil untuk ke Dinsos. ngambil ada Nggih. di situ ada petugaskah, Ibu? Ada Ada, ya, dari nggih, Dinas Kesehatan ada ada yang mengawal ya, Ibu, ada. ya. Eee, Terus kemudian, "Oh, saya ini mau ngurus PBI nih, untuk nggih pengusulan persyaratan, BPJS PBI, nggih, bagaimana?" Terus diarahkan itu iya, ya, Bu, ya, terus diarahkan. ngambil nomor antrian. Nggih, Habis itu leres. diarahkan ke loket Ya, yang ke loket yang ngurusi. yang pertama tadi ya, dengan membawa SKTM, Nggih, kemudian ke loket ke loket Dinsos, Dinsos, nggih, kemudian untuk mendapatkan rekom rekom dari Dinsos, Dinsos, kemudian sambil menunggu nggih, rekom apa Ibu, rekom rekomendasi keluar, SKTM, terus nggih. kemudian diarahkan ngambil loket lagi gitu? Langsung ya? Langsung Ngambil loket ngambil ke loket loket lagi itu Bu, ya, heeh, loket untuk lagi ke langsung Dinas ke dinas kesehatan Kesehatan, loket 5. heeh, terus kembali ke loket Dinsos lagi untuk mengambil SKTM-nya, Nggih gitu Ibu. nggih, Kemudian setelah selesai dapat SKTM-nya baru ke loket loket 5. Dinsos gitu ke Dinas. lokes Dinkes ya, Bu, ya? Kesehatan. Malah jadi kewalik-walik ya, Oh Mbak, gitu saiki. ya? Heeh. Nggih. Iya, iya, iya. Mhm Jadi ke loket dinas, mhm. kemudian, ya tidak serta-merta ya, Ibu, Iya ya? iya. Harus nunggu antrian dulu ya, Bu, ya? Iya, ada Sesuai antriannya sesuai yang kedatangannya gitu heeh, heeh, kan. heeh. Jadi Bener. tidak, "Loh aku datang duluan kok nggak Nggih. dipanggil duluan Iya, malah si dia," gitu, malah jadi ini. antisipasi itu nggih. Nggih, Jadi tetap, sesuai dengan nomor mhm, antrian kita, melakukan pelayanan. mhm. Jadi Nggih kalau, kita kan mau ke loket yang 5 itu tadi ya, Bu, nggih. loket dinas kesehatan. Di situ haruskah, Bu, menulis buku daftar hadir gitu? Ini anu, kami mewajibkan Heeh, kami mewajibkan karena untuk mengantisipasi segala sesuatu yang mhm. tidak kita inginkan, kan Jadi gitu ya. ada semacam buku register gitu ya, Bu, Ya, ya? buku Mhm, register, sehingga ini itu mengantisipasi kalau memang, ada kejadian mungkin lewat calo, mmm, itu ya. Kan ada calo BPJS kan kayak gitu kan. Nah, sehingga memang ini adalah sebagai alat bantu kami untuk meminimalisir terjadinya itu. mmm. Jadi memang diwajibkan setiap yang mengurus itu mengisi buku
ya, Mhm, atau buku registrasi yang di situ ada identitas, ya, mhm, ada nama, nomor kontak identitas daripada yang mengurus, mmm, gitu. Kami memang memprioritaskan, mewajibkan itu yang mengurus adalah keluarga. mmm, Dari mungkin karena beliau sakit ya, mhm, kondisi sakit otomatis kan nggak bisa langsung datang ke MPP, nggih, nggih. Nah, itu bisa pihak keluarganya, mmm, mungkin suaminya atau istrinya atau anak, bapak, dan siapa bisa menguruskan. Tapi kalau memang dalam kondisi tidak sakit harus mengurus, beliau sendiri bisa datang, kan gitu. mmm, Tapi kalau dalam kondisi kok beliau sendiri ataupun keluarganya tidak bisa datang ke MPP, biasanya itu aparat desa ya, mhm, itu, yang membantu untuk menguruskan, tapi kami minta adanya surat kuasa, gitu. mmm, Kalau nggak ada surat kuasa nggih, kami harus ada ini nih, ditinggal fotokopi KTP nih, kan gitu, mmm, sama kontak personnya ini siapa, kan. Sehingga jadi memang benar-benar, nanti biar cocok ini, nggih, gitu. Kemudian juga untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kami selalu bersinergi dengan Dinsos juga. mhm, Apakah benar ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinsos, kan gitu? mmm, Apakah benar ini rekomendasi dari pihak desa? Itu Mbak, sampai sejauh itu sejauh kami. itu ya, Jadi kan kehati-hatiannya iya, ya, Ibu, ya, kehati-hatiannya karena memang, apalagi ini anggaran untuk UHC itu kan kita, terbatas nggih, jadi mhm, harus kita dipilah-pilah sesuaikan, dulu ya, pilah-pilah sesuai harus dengan persyaratannya, mhm. ngoten. Harus yang memenuhi Nggih, kriteria gitu ya, nggih, Bu, ya. leres. Jangan sampai tidak sesuai kriteria Iya, kita loloskan nanti jadi keributan sering publik nanti. nggih, Jadi mungkin dengan buku register itu juga bisa memantau ya, Bu, ya, Bu, iya, ada berapa nggih, pengunjung dalam sehari itu kan ya bisa dilihat dari ada, tanggalnya juga ya, nggih, Ibu, ya. Eee, betul, Mbak. mungkin bisa diminum dulu, Bu, Oh itu iya, ada terima kasih. seger ya, Ibu, ya. Iya, betul. Kata apa ini ya, Sesuai dengan materi kita ya, ngopi iya, sehat, ngopi sehat ngobrol ya, pintar ngobrol seputar pintar, kesehatan. iya. Eee, Gitu, Ibu, mungkin secara pengalaman Ibu ada, dalam pelayanan itu sampai berapa ya, Bu, ya? Karena yang saya pernah sepik-sepik dari pengunjung itu ya, nggih, "Pak, di sini lama nggak ngurus kayak gitu?" nggih, "Enggak, oh, Bu, cepet," gitu ya. iya. Bener nggak sih cepet gitu? Ya, alhamdulillah Mhm, anu ya, kalau sesuai syaratnya itu sudah terpenuhi semua, mhm. otomatis cepat, Oh, kan iya kayak ya, gitu. asalkan sudah di bawah semua Iya, ya. Tadi apa, Bu, sip. syaratnya tadi? KTP, KTP, SKTM, KK, KTM, KK, sama surat kemudian rekomendasi dari rekomendasi dari pihak, perawat ya, ya, puskesmas atau dokternya, dokter, nggih, Ya dalam mudah loh, iya, mudah, heeh, mudah, nggih. mudah bagi yang Nggih, memenuhi memenuhi syarat, syarat, gitu ya, Ibu, ya. Mungkin nggih. ada beberapa kendala, Bu, kan tadi itu baiknya semua ya, Iya, baiknya semua di yang ada di loket 5 heeh, ya. heeh. Mungkin dari loket 5 sendiri pernah, Bu, disampaikan keluhan-keluhan, "Ibu, ini loh sebegini begini begini, ada begini," gitu, ada nggak ya untuk keluhan-keluhannya? Keluhan Bis itu tetap mhm ada mhm ya, keluhan itu tetap ada, tapi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya keluhan, kritik, dan saran itu kan sesuatu yang membangun untuk mhm kami, untuk perbaikan ke depannya supaya mhm tidak ada lagi, apa namanya, keluhan-keluhan yang saat ini terjadi, kan kayak gitu. Pada waktu dulu itu memang ada keluhan, untuk yang ada di MPP, Mbaknya kok nggak bisa senyum, kan ah, kayak gitu ya. Itu ada yang seperti ya, itu, kan jadi gitu kritik kan. membangun dong, Iya, Bu, terus mhm kan, mhm, kami juga terus melakukan evaluasi, "Ayo ini timnya yang ada di sana harus senyum, salam, sapa," kan gitu gitu ya. ya. Alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi. Itu Ya baik dong, Bu, nggih, heeh, heeh, alhamdulillah baik. Kemudian kalau terkait dengan antrian yang menumpuk, sementara ini sekarang sudah ndak ada ya, karena memang dari pihak MPP juga sudah memberikan fasilitas-fasilitas ya, mungkin mhm. tempat duduknya yang, Yang ditambahkan nyaman, nyaman kan di situ mhm, karena ada sofa, ada sofa. Kemudian kalau memang membawa anak-anak di situ kan ada ada tempat anak-anak main, ya, ada gitu tempat ya. mainnya, permainannya juga Terus ada banyak. jualan Ya, juga ya, makanan di ringan situ gitu ada ya. UMKM, Heeh, kan di situ makanan-makanan khas dari Kabupaten Demak juga dijual di situ, jadi sehingga ya asik dong, nyaman ya, nyaman di nyaman, situ nggih, ya, nyaman, nggih. mirip mall, namanya aja mall ya, Mall Bu, ya, ya.
Mall pelayanan publik. Jadi Eee, masalah dis kesehatan ada, eee sutuplek-blek di situ ya, Bu, ya, iya. pelayanan publiknya ya? Publiknya, perizinan berbagai macam, perizinan juga di situ, Mhm kemudian, makanan juga ada di situ mhm. ya, karena pengurusan PIRT juga ada di sana. Iya. Bu, Nggih, kalau, ini kita ada ya untuk pengunjung ini kan mungkin ada beberapa pengunjung ya. Kalau yang ada tulisan prioritas itu untuk siapa ya, Ibu, ya? jadi, memang kami ada tulisan yang Mhm, di depan loket kami saya pernah itu lihat ya itu ya, ya, nggih. untuk skala prioritas Mhm, ya, itu adalah untuk lansia, lansia. ibu Mhm hamil, kemudian yang, nyun sewu yang mhm. disabilitas, itu memang kami prioritaskan. Ya, jadi, walaupun tadi ada antrian, kita sudah Kalau ngerti ya. sama-sama, Bu, Nggih sama-sama ada beberapa nggih. mungkin dari beberapa antrian ada yang prioritas 2 atau ini yang Kami diprioritaskan prioritaskan dulu. yang paling Ya, prioritas yang ya? paling prioritas dulu. Tapi memang kita Nggih. tetap harus menjelaskan ya, Mbak Mhm Sofi, mhm. menjelaskan kepada tadi Yang yang pengunjung lain ya? pengunjung lain Mhm mhm ya nyun sewu mungkin mhm. karena ini ada skala prioritas yang harus kita layani dulu. Mohon maaf mungkin terjeda satu atau 2 untuk bisa memberikan pelayanan terlebih dahulu kepada pasien yang disabilitas atau prioritas, ngoten. Oke, jadi semudah itu ya para sahabat sehat untuk mengurus, persyaratan dari PBI gitu Nggih ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kabid tadi ya, nggih ada beberapa yang mungkin bisa direview ke belakang lagi. nggih, Wah, baik Ibu, untuk mungkin saya sudah kita bahas semua ya Ibu ya, iya, terkait dengan, bagaimana apa sih itu Bu UHC, Hasim. kemudian berapa sih yang ada di Demak itu sudah sampai mencapai angka berapa, Nggih kemudian syaratnya bagaimana, nggih, pengusulannya bagaimana, udah iya kita bahas semua iya, ya, Ibu, ya? sudah puas ya? Sudah keputusan. Baik, Ibu, untuk Nggih. mengakhiri jumpa kita di Iya, siang hari ini, mungkin ada closing statement dari Bu Kabid atau Bu Dian Arisanti? nggih. Silahkan. Iya, terima kasih Nggih Mbak Sofi dan nggih, sahabat, sehat sehat ya, semuanya. Nggih, jadi bagi warga masyarakat, mhm Kabupaten Demak, ya khususnya yang tidak mampu dalam kondisi sakit, mhm yang belum mempunyai BPJS Kesehatan, itu jangan khawatir dan jangan bingung, nggih. mhm Karena, panjenengan bisa datang langsung ke MPP, mhm kemudian dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku tadi nggih, panjenengan bisa langsung kami berikan pelayanan dan langsung bisa kita aktifkan, nggih. Sehingga tidak usah khawatir, nggih, dinas kesehatan ada solusinya, nggih. bersama untuk Anda, Bersama untuk Anda selamatkan jiwa, jiwa. nggih. Dan satu lagi Mhm, Mbak Sofi, nggih mungkin kami, belum sempurna dalam nggih, pelayanan, mhm tetapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik mhm, untuk masyarakat di Kabupaten oke, Demak. Nggih. baik. Baik ya, itu closing statement dari Bu Dian Arisanti, Kepala Bidang dari Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Maka dengan berakhir closing statement dari Bu Dian Arisanti, berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya yang lebih seru dan menarik lagi. Dan saya Sofi undur diri dan Saya Dian Arisanti. undur diri juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan Amin. wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.